kita tidak bisa meminta dunia itu baik sama kita hanya karena kita ini baik. Dari pengalaman dan pengetahuan dari apa yang Mas Pras pelajari juga, apa saja yang bisa kita lakukan itu untuk memproses itu dengan lebih baik? Pertama, menyadari bahwa masa lalu itu adalah keputusan kita sekarang yang mempermanenkan. Masa lalu itu adalah keputusan kita sekarang. Orang mengatakan inner child atau anak kecil yang terluka misalnya seperti. Tapi pada dasarnya itu adalah kita yang sekarang karena kita tetap mengulang-ulang film tentang masa lalu. Kita tetap mempermanenkan, mengawetkan makna yang kita beri pada masa lalu tentang peristiwa masa lalu yang menyebabkan makna ini membuat sakit, makna ini pada saat itu mungkin menyelamatkan. Tapi karena kita tidak menyadari tentang konteks, kita mempermanenkan waktu, menyegalakan tempat, dan mengakukan situasi. Boleh kasih contoh Mas Pras? Boleh dong. Ini sengaja saya bikin agak bingung. Agak bingung dulu, biar tanya apa misalnya. Tragisnya kita itu kan tidak menyadari bahwa pertama, perasaan kita, tindakan kita, nasib kita itu tergantung makna yang kita berikan kepada peristiwa. Jadi masalahnya bukan pada peristiwanya, tetapi makna yang diberikan kepada peristiwa itulah yang membuat kita sedih, membuat kita jengkel, membuat kita jijik, membuat kita marah. Atau membuat kita senang juga bisa. Atau membuat kita senang, membuat kita bersyukur. Nah, makna ini boleh jadi pada saat itu berguna untuk menyelamatkan kita. Sama dengan waktu kecil kita jatuh kepentok meja, kemudian kita dipeluk sama ibu kita. Nakal ini meja nih. Udah, diam. Sudah ibu pukul ini meja. Bukan kamu yang salah. Nah, bukan aku yang salah. Kejadian itu beberapa kali sampai akhirnya si anak ini mempunyai satu pemaknaan yang berulang kali itu menjadi keyakinan. Keyakinan yang berulang kali itu akhirnya menjadi namanya frame of mind atau paradigm. Nah, problemnya ada di sini. Oh, jadi kalau ada apa-apa dengan diriku, aku jatuh, aku bangkrut, aku disakiti, yang salah bukan aku. Yang salah itu sana, yang salah itu situasi. Nah, pada saat itu kan berguna untuk membuat si anak ini menjadi diam, tenang gitu. Tapi ketika ini sudah menjadi frame dan dia menjadi kacamata, bingkai untuk melihat segala sesuatu, ketika dia mempermanenkan waktu bahwa yang terjadi di sini akan terus terjadi, maka ketika dia besar, dia cenderung blaming, finger pointing, lempar tanggung jawab. Bukan saya yang salah. Kau membuatku berantakan. Kau membuatku tak karuan, kau membuatku tak berdaya. Itu lirik lagu itu. Tapi lirik lagu itu mengilustrasikan bahwa masalahnya dia lempar di luar, padahal masalah selalu ada di dalam. Yuk kita bisnis. Oh enggak gue gak bisa bisnis. Lu kenapa? Dulu gue pernah bangkrut. Mempermanenkan waktu. Kalau dulu bangkrut, berarti sekarang gue bangkrut. Gue bakal bangkrut lagi nanti di masa yang akan datang. Ini namanya mempermanenkan waktu. Menyegalakan tempat. Loh, emang waktu itu lu bisnis apa? Kuliner. Loh kan kita mau bisnis fashion. Emangnya kegagalan di bisnis kuliner itu pasti akan menyebabkan kegagalan di bisnis fashion. Menyegalakan tempat. Bahwa saya gagal di mana-mana. Kalau saya gagal selamanya. Dan mengakukan situasi bahwa yang gagal itu aku. Padahal yang gagal itu bukan aku. Yang gagal itu tindakan-tindakanku pada saat itu. Rencanaku yang gagal. Yang dibatasi oleh skillku pada saat itu. Partnerku pada saat itu. Situasi pasar pada saat itu. Yang boleh jadi sudah berbeda sekarang. Nah, yang gagal itu bukan aku.
Aku ini dirancang untuk berhasil. Tapi karena mengakukan situasi, jadi yang gagal itu aku. Nah, 3 hal ini yang kemudian ketika sekarang kita punya hambatan karena pengalaman masa lalu, sebetulnya ya kita memutuskan untuk membawa masa lalu itu ke situasi sekarang. Jadi jangan sampai jadi fenomena yang menyebabkan aku begini itu kan karena inner childku yang terluka, seolah-olah disalahkan lagi. Padahal itu adalah keputusanku yang sekarang kalau aku mau memutuskan, oke, aku adalah aku yang sekarang. Lalu bagaimana dengan diriku di masa lalu? Ada beberapa teknik dalam NLP atau neurosemantics, timeline misalnya. Saya meminjam kekuatan saya sekarang, pengetahuan saya sekarang, kebijaksanaan saya sekarang, atau kalau masih merasa belum cukup, saya bisa meminjam diri saya di masa yang akan datang, 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, yang sudah skillful, yang sudah wise, kemudian saya bawa diri saya ke situasi di mana saya waktu kecil, dan berdialog dengan diri saya waktu kecil. Oke. Kamu seperti itu, pacing dulu kan, kamu seperti itu tuh karena ya kamu punya maksud baik begini. Tapi kamu lihat dirimu sekarang itu terhambat karena kamu sekarang begini. Mau nggak kamu mengubah maknanya menjadi apa? Kasih saran. Kita yang di masa depan datang memberi nasihat apa kepada kita yang masa kecil itu? Lalu kalau dia butuh resource, state yang memberdayakan, oke, mundur 15 menit sebelumnya. Kamu lihat 15 menit lagi, kamu akan mengambil keputusan ini. Kamu akan mengalami situasi ini. Apa yang perlu kamu siapkan? Pemikiran apa? Keyakinan apa? Nilai-nilai apa? State apa yang perlu kamu punyai untuk menghadapi situasi yang memang nggak bisa kamu ubah lagi. Tapi itu kamu akan hadapi dengan pemikiran dan state yang baru. Apa itu? Gini. Oke. Kemudian begitu dia jalani, ini kan imprint namanya, re-imprint. Set. Nah, sekarang adalah kita yang pada dasarnya keputusan kita sekarang, karena kitalah yang memberi nasihat kepada kita waktu kecil. Itu yang disebut dengan kita masa kecil itu. Kita sekarang, ya kita sekarang. Masa kecil itu adalah keputusan kita sekarang. Bahwa masa kecil kita dulu seperti A atau seperti B itu adalah keputusan kita sekarang. Gitu ya. Karena kita membiarkan makna itu begitu. Iya. Mau nggak kita ubah maknanya? Mau nggak kita terima bahwa kita dulu seperti itu? Saya pernah bangkrut, saya pernah bercerai, saya pernah dipenjara, saya pernah ini, pernah itu. Terima, nggak bisa diubah. Hargai, saya punya pengalaman itu. Dari situ saya belajar sesuatu. Yang saya pelajari ini. Dulu saya pernah diputusin seorang cewek di halaman rumah sakit Sinkarolus. Kan ada lagunya itu ya, tapi nggak ada hubungannya sih. Karena ternyata begitu saya diputusin kan sedih ya. Datanglah saya ke rumah sahabat saya. Begitu datang ke rumah sahabat saya lagi pergi. Adanya istrinya, karena saya dekat istrinya, saya kemudian cerita, curhat. Aku baru saja diputusin sama ini. Kaget ya lu. Jadi Mas Pras selama ini sama dia gitu. Iya, dia nangis. Loh kok nangis mbak? Gantian saya kaget. Iya, ternyata suaminya lagi ketemuan sama pacar saya karena mereka merencanakan akan menikah. Jadi saya diputuskan oleh pacar saya karena dia menerima lamaran sahabat saya sebagai istri kedua. Pada saat itu, gimana coba? Sakit sesakit-sakitnya. Aku ditusuk dari belakang. Dan saya sakit. Mana pisaunya kan gak ada. Penderitaan kita ini diciptakan oleh persepsi kita kan. Kita yang membangun drama sendiri, ditusuk dari belakang, digiles apa-apa. Kita jadi sakit, tapi itu semua adalah drama yang kita ciptakan sendiri. Film yang saya putar-putar bertahun-tahun sampai satu titik. Saya sama sahabat saya satu kamar dalam training. Tapi untungnya saya juga sudah menikah pada saat itu. Nah, saya melihat ke belakang yang saat itu sebagai pengkhianatan.
Saya memandang sebagai penguatan, sebagai pembekalan, bahkan sebagai pelajaran. Loh kok dia bisa ya begitu ya? Harusnya gue belajar dong supaya ada ilmu yang bisa dipakai gitu. Tetapi yang dulu kita kasih makna A, kita sekarang bisa memutuskan memberi makna B. Sehingga sekarang memandang peristiwa masa lalu nggak bisa lupa. Tapi rasanya sudah beda, sikap kita sudah beda, perilaku kita sudah beda. Ketika saya bertemu lagi dengan mantan saya sudah respect, hormat. Dan nggak ada dendam, nggak ada apa-apa. Memaafkan, karena memang begitulah hidup. Nah itu setelah sekian waktu, ya kan? Ketika itu sedang terjadi kan biasanya kan sangat sulit. Goblok, masih goblok dong, belum punya ilmunya. Tapi bahkan seandainya untuk orang yang punya ilmu, punya pengetahuannya pun gitu ya, betul nggak ini statement saya? Menurut Mas Pras, terkadang saat sedang terjadi pun juga sulit gitu kan? Iya. Untuk berpikir jernih, oke ini gimana saya memaknainya, bahwa saya ternyata tadi saya memaknai barusan begitu, hal kayak gitu kan, bisa nggak sih kita seperti itu saat itu terjadi atau? Sangat bisa. Ngajar itu lebih gampang daripada mengalami sendiri. Challenge trainer adalah menerapkan ilmu yang diajarkan itu sendiri kepada orang lain pada peristiwanya. Nah saya mau cerita. Ya pasti cerita lah ya, orang kita podcast kan nggak mungkin kita nggak cerita. Saya pernah di masa lalu, beberapa tahun yang lalu, itu dikriminalisasi oleh oknum tertentu di sebuah lembaga tertentu. Yang membuat saya akhirnya diproses hukum karena dianggap ikut serta dalam peristiwa pidana. Jadi kalau dalam hukum pidana kita itu begini, misalnya Mas Ali, saya pinjem tangga ke Mas Ali, bro, gue pinjem tangga ya, oke. Tanpa Mas Ali ketahui, saya pakai tangga itu buat nyolong jambu. Ketahuan lah sama Pak RT, dilaporin ke Hansip, ditangkep lah, wah ini dilaporin ke polisi, kemudian ini pidana. Sebentar, ini tangga punya siapa? Alat untuk memfasilitasi peristiwa itu apa? Ini punya Ali. Nah, maka Mas Ali masuk dulu disangka sebagai orang yang turut serta dalam peristiwa pidana. Loh Pak, saya nggak tahu. Karena teman baik saya pinjamin. Ya itu nanti di pengadilan saja. Tapi kan proses di penyidikan, kemudian penuntutan, ya kita perlu masuk penjara dulu loh, rumah tahanan, karena kita nggak main begini. Nah kan ada situasi di mana banyak beredar rumor, ya bisa saja di sini berhenti kasusnya, di sini berhenti kasusnya dengan negosiasi tertentu. Tapi itu tidak saya lakukan, karena saya punya keyakinan penuh bahwa saya tidak bersalah dan memang tidak merugikan siapa-siapa, tidak merugikan perusahaan. Singkat cerita, setelah menjalani proses pengadilan, saya dinyatakan bebas, dinyatakan tidak bersalah. Jaksa Kasasi di Mahkamah Agung juga dinyatakan tidak bersalah. Inkrah punya kekuatan tetap menyatakan bahwa saya tidak bersalah. Tapi pengalaman saya masuk di tahanan Bareskrim sampai dengan selesai, ini penuh dengan penderitaan, terutama di awal-awal. Jadi saya masuk sel, marah saya. Apa makna yang diberikan waktu itu kalau ingat waktu pas awal? Ya itu, ini kurang ajar. Gue ini nggak ngapa-ngapain, kenapa gue seperti ini? Marah sekali. Kemudian oke, accept bahwa saya di sini tidak dalam kuasa saya untuk saya tidak di sini. Tapi kan masih marah. Jadi tetap ada perlu waktu untuk saya menerima kemarahan itu, kemudian mendengarkan kemarahan itu apa pesan-pesannya. Sampai akhirnya teman satu sel, orang Belanda, yang juga dikriminalisasi oleh pihak tertentu dalam perkara bisnis,
Pak Pras, dia bisa bahasa Indonesia. You are too naive if you believe that tiger will not eat you just because you will not eat tiger. Okay. Terlalu naif kalau saya meyakini bahwa hidup itu kalau saya baik harus selalu baik. Ternyata saya pun orang baik, ada orang mau menjahati saya gimana? Itulah hidup. Saya disadarkan, oh ada makna di sana. Ada frame. Nah frame itu saya pakai. Iya ya. Ngapain gue marah ya? Ya marah sih gue terima. Cuma kenapa gue harus mengatur dunia bahwa kalau gue baik, orang tuh harus baik. Toh kalau gue baik, orang mau jahat gimana? Ternyata Rasulullah juga mengalaminya. Para nabi mengalaminya. Yesus mengalaminya. Bagaimana bukan orang baik mereka itu? Tetapi kan banyak menjahati mereka kan. Oke. Nah, frame itu kemudian membantu saya. Jadi selama seminggu itu saya melakukan reframing. Menerima dulu emosi, melakukan reframing. What Apa yang next? dilakukan? Maaf, sorry saya potong. Kayak untuk memproses agar menerima itu dengan tools itu, apakah ada hal tertentu yang dilakukan gitu? Strategi mentalnya ada. Ya saya mengakses state menerima. Menerima bahwa hujan. Menerima bahwa saya ada di sini, saya nggak bisa ngapa-ngapain selain saya terima. Jadi rasa menerimanya saya ambil, saya besarkan, kemudian saya masukkan ke dalam diri saya, dan dengan rasa menerima ini apa yang mau saya terima pada situasi saya. Oke, kemudian saya menerima kemarahan saya, kesedihan saya, kejengkelan saya. Di sana ada pesan apa? Nah, ketika kita sudah menerima, kita sudah mulai terbuka. Pesan-pesan itu masuk. Misalnya pesannya? Misalnya ini, kemudian saya teringat kata-kata beberapa sahabat-sahabat yang kemudian muncul, akhirnya ada proses menyetujui. Misalnya Mbak Irianti, Herning Praja, penyanyi itu. Mas Pras itu sedang mengalami proses purifikasi. Oke, penyucian. Ya, kalau secara intelektual nggak logis kalau aku tuh masuk tahanan ini, aku menjadi pidana, nggak logis. Itu secara intelektual. Secara emosional, oh iya ya, ini latihan aku bersabar. Aku perlu survive di sini. Ini sudah nggak mungkin aku keluar. Gimana caranya aku membangun hubungan baik dengan tahanan lain dan seterusnya. Secara spiritual, ya belum tentu. Yang namanya Tuhan itu tidak tergantung dari hukum sebab akibat manusia. Siapa tahu proses penyucian itu adalah penyucian akibat kesalahan-kesalahanku yang bukan ini. Ya kan misalnya godain cewek, lagi scroll-scroll, tahu-tahu lihat bikini misalnya tanpa sadar gitu. Emang itu bukan dosa-dosa. Kadang-kadang gibah, kita nggak sadar, itu kan bukan dosa. Itu dosa. Nah, itu bagian dari proses penyucian itu. Walaupun ini magical thinking, belum tentu ada hubungan sebab akibat dan korelasi, tapi setidaknya frame itu membantu saya menjadi menerima. Jadi ini secara sadar, secara sengaja memilih untuk menggunakan frame yang seperti itu. Ya. Karena menggunakan frame yang seperti itu akan lebih bermanfaat untuk saya menghadapi pada situasi konteks itu. Ini bukan lagi soal benar salah, berguna atau tidak. Suatu ketika saya juga ngasih tahu almarhum Mas Bri GS, Mas, aku kok kena masalah ini ya. Ini risikoku bisa dipenjara loh. Loh, apa itu Gus? Maksudnya gimana? Kan belum pernah ada motivator nasional yang dipenjara gitu. Kamu itu, sampean itu tidak kena kasus hukum, sampean itu kena kasus pemalakan. Tenang saja Gus, pokoknya jadikan dirimu tenang, karena ini melengkapi ketokohanmu. Kata-kata melengkapi ketokohanmu, itu tak ambil. Okay. Itu makna juga ya? Itu makna. Oke.
Setelah saya sekitar berapa hari, hampir seminggu, akhirnya bisa menerima dengan sepenuhnya. Oke, I'm here. What next? Tahanan lain. Nah, gue perlu survive. Nah, disinilah kemudian ilmu-ilmu neurosemantik juga kepake juga. Bagaimana pacing, bagaimana membangun rapport, bagaimana persuasi. Ya sampai akhirnya nggak berapa lama, malah saya ditunjuk sebagai koordinator seminar di ruang tahanan itu. 100 sekian orang, udah kayak training aja. Ya, kita berdiri dulu. Ada narasumber, saya jadi moderator. Bahkan akhirnya saya jadi juara lomba karaoke se-Bareskrim itu. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin saya juara lomba karaoke. Dan di situ itu akhirnya banyak mutiara muncul. Ya saya cari mutiaranya apa sebetulnya, makna ini, pelajarannya apa? Oh banyak sekali. Di situ ada orang yang kontra presiden, ada juga yang pembela presiden, sama-sama ada di situ. Dengan berbagai macam menganut fikih-fikih Islam dengan berbeda-beda, semuanya disatu di situ. Sampai akhirnya, oh iya ya, kita ini tidak pernah tahu doa yang seperti apa dengan cara yang seperti apa yang dikabulkan oleh Allah. Selama ini kan, bukan gitu cara berdoa. Doanya NLP sekali. Wah, ya Allah berikanlah aku kekuatan, kemampuan agar mampu menghadapi situasi ini. Itu kan NLP sekali. Di situ saya langsung hancurkan. Ya Allah, aku sudah tidak tahan. Ya Allah, keluarkan aku dari sini. Allah, jujur saja, nggak usah jaim sama Allah. Itu salah satu yang justru di situ banyak perbedaan yang kita akhirnya terima. Ada orang seperti ini, ada orang seperti itu. Ada yang separuh dari penghuni rumah tahanan itu memang bukan mereka yang secara sengaja melakukan perbuatan kriminal. Mereka ada yang bodoh, ada yang tidak tahu, ada yang korban dimanfaatkan, ada juga yang apes. Disuruh nganter paket, nggak tahu isi paketnya apa. Ternyata di ujung ditangkap paketnya uang palsu. Disewa mobilnya untuk bawa rombongan tenaga kerja. Nggak taunya rombongan tenaga kerja ini di bawah umur. Dianggap sebagai human trafficking. Dia kena juga. Kita nggak tahu. Makanya itu tadi, kita tidak bisa meminta dunia itu baik sama kita hanya karena kita ini baik. Walaupun demikian, tetaplah kita menjadi baik dan berbuat baik. Terima. Makanya tadi kaitannya dengan pertanyaan, sulit ya menerima atau satu keadaan walaupun mengajarkan, tapi gimana nih prakteknya? Sulit kalau belum terbiasa. Lebih sulit lagi kalau kita tidak menerima bahwa menerima itu sulit. Ya terima saja bahwa menerima itu sulit. Kita terima. Karena butuh untuk menjalani yang sulit itu. Iya. Suka nggak suka itu kita butuhkan sebetulnya. Iya. Keberhargaan diri itu selama ini kita salah kaprah, selalu dihubungkan dengan tergantung dari. Kamu merasa berharga jika aku pakai mobil BMW. Kamu merasa berharga jika followersku udah ratusan ribu. Kamu merasa berharga jika aku diperhatikan, jika aku merasa berguna.